Halo Ibu Guru dan teman-teman, perkenalkan nama saya Kade Febiandini, nomor absen 19 dari kelas 10 MIPA 10. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perbandingan vektor dan koordinat. Perbandingan vektor itu rumusnya kita dapat gunakan pada R2 dan R3. Nah, perbandingan vektor itu ada dua, yaitu perbandingan vektor dalam bentuk koordinat dan dalam bentuk vektor. Untuk yang pertama kita bahas dalam bentuk koordinat. Jadi di sini misal ada titik A, kemudian titik B. Nah, di antara titik A dan B ini terdapat titik P yang dimana sebagai titik pembagi. Misal diketahui juga perbandingan antara AP dan PB, yang dimana vektor AP itu dituliskan dengan M dan PB dituliskan dengan N. Maka dapat disimpulkan vektor AP berbanding vektor PB sama dengan M berbanding N. Nah, untuk mencari titik P ini, dapat kita tuliskan dengan rumus M dikali B, jadi M dikali B, kemudian ditambah N dikali A, per M ditambah N. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk nanti kita lebih mudah dalam menjawab soal-soal perbandingan vektor, kita dapat lihat pada formula ini. Jadi, vektor AP berbanding vektor PB sama dengan M berbanding N. Jadi, di sini M dikalikan dengan B, yang dekat dikalikan dengan yang dekat, kemudian yang jauh dikalikan dengan yang jauh. Gitu ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya, di sini misal ada titik A, kemudian titik B, dan titik P. Nah, karena titik P ini sebagai titik pembagi, maka disimpulkan vektor AP berbanding vektor PB itu sama dengan M berbanding negatif N. Kenapa? Karena di sini AP itu arahnya ke kanan, jadi dia bernilai positif. Positif M. Kemudian PB ini arahnya ke kiri. Arahnya ke kiri, maka dia negatif N. Bisa dimengerti ya, teman-teman? Kita lanjutkan ke contoh soal. Diketahui titik A, 2, negatif 1, negatif 3, dan B, 7, negatif 1, dan 2. Jika vektor AB berbanding vektor BP itu sama dengan 5 berbanding negatif 3, tentukan koordinat titik P. Nah, kita lihat dulu soalnya. Di sini bentuk perbandingannya itu adalah AB berbanding BP. Nah, maka kita tidak bisa langsung untuk mencari P-nya, karena kita perlu rubah dalam bentuk seperti ini. Nih, formula yang tadi ya, teman-teman. Jadi di sini ada titik A, titik B, dan titik P. Nah, di sini vektor AB, jadi ke kanan 5, positif 5, AB ini 5, kemudian BP-nya negatif 3, jadi dia ke kiri, negatif 3. Nah, maka kita harus tentukan vektor AP-nya terlebih dahulu, yaitu 5 dikurang 3. Jadi di sini vektor AP-nya adalah 5 dikurang 3, 2. Dan vektor PB-nya 3. Nah, jadi vektor AP berbanding vektor PB itu sama dengan 2 berbanding 3. Nah, ini yang akan kita pakai untuk menyelesaikan soal di atas. Jadi P sama dengan 2 dikali B, 2 dikali B, dan 3 dikali A, per 2 ditambah 3, 5. Sama dengan 2 dikali B itu 7, negatif 1, dan 2, ditambah 3 dikali A, yaitu 2, negatif 1, negatif 3, per 5. Nah, di sini 2 dikali 7 itu adalah 14, ditambah 3 dikali 2 adalah 6, jadi 14 ditambah 6, 20. Kemudian 2 dikali negatif 1, negatif 2, ditambah 3 kali negatif 1 itu negatif 3, negatif 2 ditambah negatif 3 itu adalah negatif 5.
Kemudian 2 dikali 2, 4, ditambah 3 dikali negatif 3 itu 9, jadi 4 ditambah 9, negatif 5, per 5. Di sini 20 dibagi 5 adalah 4, negatif 5 dibagi 5 adalah negatif 1, negatif 5 dibagi negatif 5 adalah negatif 1. Jadi, koordinat titik P itu adalah 4, negatif 1, dan negatif 1. Bisa dipahami ya teman-teman? Selanjutnya kita bahas perbandingan dalam bentuk vektor. Nah, misal diketahui titik A dan titik B. Nah, di antara titik A dan B ini terdapat titik P yang sebagai titik pembagi. Diketahui juga perbandingan antara AP berbanding PB, yaitu AP sama dengan N dan PB sama dengan N. Nah, selanjutnya kita tarik dari titik pangkal O ke titik A sebagai vektor A, dari titik pangkal O ke titik B sebagai vektor B, dan dari titik pangkal O ke titik P sebagai vektor P. Nah, untuk mencari vektor P ini, atau mencari perbandingan dari vektor AB, maka dapat kita tuliskan dengan rumus M dikali vektor B, M dikali vektor B, ditambah N dikali vektor A per M ditambah N. Kita lanjutkan ke contoh soal. Diketahui vektor AB sama dengan U, vektor U, dan vektor AD sama dengan vektor V jika vektor DE berbanding vektor EC sama dengan 2 berbanding 4. Nyatakan vektor AE dalam bentuk vektor U dan vektor V. Nah, di sini vektor AB itu sama dengan vektor U dan vektor AD sama dengan vektor V. Kemudian kita tarik garis dari titik A ke C. Nah, vektor AC itu sama dengan vektor AB ditambah vektor BC, yang dimana vektor BC sama dengan vektor AD. Jadi BC sama dengan V. Nah, jadi vektor AC itu sama dengan vektor U ditambah vektor V. Nah, untuk menyatakan vektor AE, jadi AE sama dengan 2AC ditambah 4AD per M ditambah N. Jadi 2AC, yang dimana AC itu sama dengan U ditambah V, kemudian 4AD, vektor AD. Jadi 4 dikali vektor V per M ditambah N, jadi 2 ditambah 4 itu sama dengan 6. Jadi 2AC ditambah 4AD per M ditambah N itu sama dengan 2 dikali vektor U ditambah vektor V ditambah 4 dikali vektor V per 6. Nah, jadi di sini 2 vektor U ditambah 2 vektor V ditambah 4 vektor V. Nah, karena di sini sama-sama vektor V, maka kita jumlahkan itu sama dengan 2 vektor U ditambah 6 vektor V per 6. Kemudian di sini kita sederhanakan. Jadi, vektor AE itu sama dengan 1/3 vektor U ditambah vektor V. Bisa dimengerti ya teman-teman? Kemudian ada latihan soal yang dapat teman-teman kerjakan di rumah. Sekian pembahasan pada video kali ini. Semoga penjelasan tadi dapat membantu teman-teman memahami materi mengenai perbandingan vektor. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.